yaitu DOI percaya bahwa investasi pada pengembangan kualitas SDM memberikan dampak yang sangat besar dibandingkan dengan PKN. Selasa dari posisi DOI percaya, artinya posisinya dalam masa analisis yang bagaimana pada akhirnya kedua beban dan kewajiban memberikan mana yang memberikan manfaat jangka panjang, apakah pengembangan kualitas sumber daya manusia sendiri ataupun pembangunan daerah sendiri. Sebelum jauh masuk ke ranah argumentasi saya, mari kembali ke kawan. Mereka mengatakan akan memberikan solusi seperti misalnya yakni pendidikan vokasi misalnya yang akan diterapkan di status quo. Saya rasa pada akhirnya pendidikan vokasi itu tidak akan bisa diterapkan di status quo karena pendidikan vokasi itu hanya berfokus seperti misalnya di sekolah-sekolah SMA misalnya dan lebih fokus pada praktik itu sendiri di luar negeri. Sedangkan sistem pendidikan di Indonesia kita itu berfokus pada sistem pendidikan akademik pada akhirnya. Maka pendidikan vokasi di sisi mereka akan untuk pada akhirnya. Mari kembali ke saya. Mari menggunakan kasus juri. Satu. Apa itu manfaat jangka panjang? Adalah keluar dari kemampuan mengubah struktur ekonomi, memperluas kesempatan kerja, dan menciptakan ekosistem yang mendukung kemajuan secara kelanjutan. Sedangkan dua, pembangunan IKN bukan sekedar membangun gedung melainkan investasi struktural untuk menciptakan usaha baru, mengurangi kesenjangan wilayah, dan membuka ruang bagi sumber daya manusia berkembang pada akhirnya. Tiga, apa itu investasi? Adalah pengalokasi anggaran dan kebijakan negara untuk membangun ibu kota Nusantara yang nanti misalnya. Juri, apa yang dilakukan suatu juri? Selama lebih dari 70 tahun, pembangunan Indonesia pusat di Pulau Jawa lebih dari 58,3%. PDB nasional 61% investasi dan 55% penduduk hanya berada di wilayah yang kurang dari 3%. Dan kalau wilayah Indonesia, data ini bersumber dari Badan Pusat Statistik yang rilis pada tahun 2006. Akibatnya, Jakarta dan sekitarnya sudah melebihi batas daya dukung dengan kerugian akibat kemacetan dan bencana mencapai lebih dari 52 triliun per tahun. Pun dalam diri, faktor yang hadir di sisi kami ada satu, pemerintah yang memiliki otoritas tinggi untuk mengatur kekayaan sendiri. Pun Kementerian Keuangan seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pun Dewan Juri, di sini mitra itu sendiri. Dua, dunia usaha nasional dan asing, lembaga pendidikan perguruan tinggi. Tiga, penerima manfaat, yakni masyarakat itu sendiri. Masyarakat bermanfaat dan wartawan, ASN, pelaku usaha dan generasi mendatang, serta pengawas seperti DPR, BPK dan lain-lainnya. Pun juri, mengapa yang perlu dibahas? Pertama, kesenjangan anggaran lebar. Regio PDB per kapita Jawa, Selat Jawa mencapai 2,4% jika dibiarkan. Kesenjangan yang makin sulit diperbaiki. Pun Dewan Juri, mari kita lihat di satu kuang. Satu, pembangunan IKN tahap 1 selesai tahun 2024. Tahap kedua 2025 sampai 2029 adalah dengan dialokasikan APBN lebih dari 48,8 triliun dan investasi swasta sudah masuk 65,3 triliun. Kedua, menjadi pusat pertumbuhan baru oleh ekonomi wilayah Selatan meningkat 12,7% setahun sejak 2022. Tiga, sementara itu anggaran pendidikan dan kesehatan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Argumen akan saya mulai dalam hitungan 3, 2. Dewan juri yang terhormat, coba kita lihat. Tim lawan mengatakan bahwa vokasi tidak terlalu penting dalam kehidupan keberlangsungan sumber daya manusia, sedangkan vokasi terbentuk dalam suatu pendidikan yang memberikan vokasi yang baik agar menciptakan SDM yang kuat. Nah, maka dari itu Himpos komposisi hanya fokus pada pengembangan IKN sebagai simbol pembangunan dan tidak memikirkan apa yang akan terjadi. Dan dia hanya mengabaikan bahwa manusia sebagai penggerak ekonomi. Datanya, World Bank, produktivitas Indonesia jauh di bawah Singapura. Bahkan saat ini Indonesia hanya ada di bawah. Kita melihat negara-negara maju di luar memiliki ekonomi yang stabil. Karena apa? Karena dia mengerti akan pembangunan dan pembangunan uang yang tidak merata ataupun tidak digunakan secara bijak. Sementara SDM akan muncul dari manusia. Manusia dibentuk oleh pendidikan. Maka dari itu pendidikan penting untuk memasukkan vokasi bagaimana cara kita bisa mengetahui sejauh mana SDM ini sangat penting bagi keberlangsungan hidup kita, terutama di Indonesia saat ini. BPS, Badan Pusat Statistik juga mengatakan mayoritas tenaga kerja dengan pendidikan rendah sangat jauh, sangat rendah dalam juri. Simak baik-baik, mengapa bisa rendah? Karena saat ini SDM Indonesia sangat turun, tidak ada langkah yang bagus untuk SDM ke depannya, karena dia hanya fokus kepada infrastruktur. Finlandia juga sistem pendidikan kuat karena ekonomi maju. Maka dari itu pendidikan kuat untuk menguatkan SDM manusia agar ekonomi maju dan stabil. Begitu. Jika SDM diprioritaskan dalam produktivitas akan maksimal, meningkat dari tahun ke tahun. Ekonomi akan stabil dalam jangka panjang dan tim lawan tidak melihat bagaimana jangka pendeknya. Sebaliknya, jika IKN diprioritaskan, resiko biaya besar. SDM akan manfaat tidak akan maksimal dengan baik karena infrastruktur digunakan dari SDM yang memiliki jiwa yang ingin mengembangkan dan pertanyaannya SDM muncul itu dari manusia dan manusia dibentuk oleh pendidikan, pengembangan, pengalaman dan kebiasaan dia. Sedangkan infrastruktur akan muncul ketika SDM yang mengembangkan, yang telah mempelajari bagaimana infrastruktur itu akan digunakan dengan bijak. Maka dari itu, investasi SDM memberikan dampak jangka panjang dan baik dalam keberlanjutan hidup. Sekian, terima kasih untuk menjadi pimpinan. Dengan fungsi Dewan ini percaya bahwa investasi pada pengembangan kualitas SDM memberikan manfaat jangka panjang yang besar dibandingkan pembangunan IKN. Juri, klarifikasi dulu di situ. Bahwa kita bukan membuktikan mana yang paling baik atau mana yang harus diprioritaskan, bukan. Karena pada akhirnya sebenarnya pengembangan kualitas SDM itu sudah berjalan dan investasi terhadap pembangunan IKN itu sudah berjalan. Namun tugas kita adalah membuktikan mana yang pada akhirnya bisa memberikan manfaat jangka panjang juga yang lebih baik. Tapi kita lihat respon pada bagaimana respon ini. Mereka bilang bahwa ya pembangunan itu membutuhkan manusia, makanya pengembangan SDM itu seperti itu. Ya, kami setuju bahwa pengembangan SDM itu memang seperti itu. Tapi kemudian kita bukan hanya sekedar menjalankan proyek, tapi bagaimana apakah proyek itu betul-betul bisa berjalan dan terlaksanakan dan tersalurkan sebaik itu sehingga ya SDM kita betul-betul bisa maju. Tapi kita lihat kalau mau SDM kita maju, artinya bentuk pendidikan pelatihan itu harus seperti itu. Nggak boleh sesimpel atau apa yang mereka gambarkan pada
Selanjutnya, ada pada kisah secara negatif apa sih? Nah, sesuai dengan apa yang telah Anda kemukakan, bagaimana pembangunan tersebut bisa optimal tanpa SDM yang siap? Bagaimana pembangunan IKN bisa optimal? Oke, saya rasa mereka kalau tidak menginterupsi, tapi oke bentar. Tapi bagaimana tentang SDM itu bakal berdampak kamu akan jelasin bentar. Tapi oke, mari kita terus dari sini. Saya rasa bagaimana pada akhirnya mereka bisa memastikan mencetak SDM baik kalau pada akhirnya dana untuk melatihkan itu tidak ada. Makanya kan pertanyakan bentuk dana yang bisa membuat pelatihan sebaik itu. Data BPS yang mereka bawakan bahwa tentang rendahnya SDM kita itu adalah bukti bahwa jalannya pelatihan kita itu nggak sebaik itu. Makanya data itu hadir membuktikan bahwa SDM kita itu semacam itu. Tapi itu ada apa yang mereka jawab informasi mereka tentang bagaimana SDM kita berada di sisi pembangunan. Sesimpel karena kamu membangun IKN itu kamu akan, saya rasa di dunia kita sekarang manusia itu sudah seperti itu dan tidak sedikit itu. Sesimpel karena hadirnya bentuk digitalisasi, kamu udah bisa tahu isu-isu yang ada yang terjadi saat ini. Oke, makanya pada akhirnya kita bisa membangun IKN. Saya rasa itu bukan itu udah berjalan dulu, bukan ada sesuatu yang kita pertanyakan apakah itu berjalan atau tidak. Makanya fokus kita dan buktikan mana pada akhirnya bisa memberikan jangka manfaat jangka baik juga pada akhirnya. Tapi kenapa investasi pada pembangunan IKN itu lebih bisa memberikan manfaat yang lebih besar? Satu, soal pembangunan ekonomi. Pembangunan IKN ini itu udah berjalan dan pada akhirnya kita akan memindahkan pemerintahan pusat ekonomi yang sudah dijelaskan sama Nabila. Artinya apa? Tentu hal ini ketika banyaknya pemerintahan yang sudah, ketika efek-efek baik yang juga akan datang di IKN ini, maka dampaknya apa? Bentuk investor dari negara juga itu akan masuk. Kenapa mereka akan masuk? Sesimpel karena ini daya beli yang ada di pembangunan itu juga akan semacam itu dan sebagainya. Makanya ini bisa menjadi penggerak ekonomi ketika banyaknya dana yang masuk ini bisa meningkat kali 2 kali. Makanya kita bilang bahwa manfaat pembangunan IKN itu akan jauh lebih bagus karena kita ini bisa membangun ekonomi itu untuk bisa pada akhirnya juga menambah pengembangan SDM itu juga bukan. Makanya kita bilang di sisi kami itu akan jauh lebih baik juga. Tapi kita lihat artinya IKN hanya akan memanfaatkan terus, yaitu bagaimana pada akhirnya manfaat pembangunan sosial, pembangunan nasional dan manfaat peningkatan kualitas SDM. Sedangkan investasi SDM itu menghasilkan satu manfaat utama yang peningkatan kualitas manusia. Tapi pada akhirnya mereka juga nggak bisa jamin bahwa SDM yang mereka hasilkan itu bisa sebaik itu, bahkan tanpa dana-dana yang semacam itu. Makanya kita bilang bahwa di sini kami pengembangan hal dua pengembangan, yaitu pembangunan tim dan juga SDM itu akan jauh lebih lagi yang terjadi di sini kami. Makanya ini akan menghadirkan impact mencetak generasi yang lebih juga. Ini juga artinya bukan sekedar teori, ini juga nyata dan contoh kasus, yaitu yang terjadi di Putrajaya dan Malaysia. Awalnya Putrajaya melahirkan pusat pendidikan teknologi layanan publik dan ini terbukti bisa berjalan dengan baik dan meningkatkan SDM mereka juga. Dewan juri yang terhormat, moderator rekan tim berpikir saya dan rekan pelawak berpikir saya, serta hadirin sekalian yang saya banggakan.
menentang Namun belum